Oke, kembali lagi ke part kelima. Setelah kita tadi menghitung untuk respon spektrumnya, sekarang kita menghitung untuk beban gempanya. Jadi kita ke load patterns, lalu kita di sini ubah menjadi beban mati, itu dead. Ini kita ganti. Lalu add new load pattern. Lalu untuk yang kedua kita ubah namanya menjadi ya hidup live. Di sini kita ubah jadi live. Lalu add new load pattern. Di sini kita ubah kembali. Sekarang beban gempa ganti. Nah, untuk beban gempanya auto lateral load patternnya kita ubah menjadi user coefficient. Lalu kita ini sekarang oke. Nah, setelah itu kita ke define, atas burning. Sekarang kita ke load cases. Nah, di sini kita akan menghitung untuk beban hujan. Kita lihat di sini rain. Lalu jadi setelah itu kita ubah, kita pilih karena kita ingin menghitung beban gempa, jadi kita klik quake, lalu modify. Nah, di sini kita ubah menjadi local case tipenya, kita ubah menjadi response spectrum. Nah, ini. Lalu setelah itu kita ubah untuk function-nya, kita ubah ke zona wilayah 2. Lalu setelah itu untuk skala faktornya kita ubah menjadi kita ubah menjadi 1,15. Setelah itu kita add, habis itu oke. Lalu oke. Lalu setelah itu kita ke define, lalu mass source C. Nah, ini lalu kita ubah menjadi from load. Nah, di sini kita ubah karena beban mati, kita ubah menjadi beban mati. Lalu kita add. Nah, lalu di atas kita ubah menjadi beban. Lalu yang kedua di sini kita memilih beban hidup. Nah, untuk multipliernya di sini kita ubah menjadi 0,3. Lalu add, lalu oke. Oke, selanjutnya kita ke define, ke load combination. Di sini kita akan menghitung beban. Lalu setelah itu kita ke add to combo. Lalu di sini kita beri nama 1,4 dead. Lalu di sini kita ubah dead. Sini untuk skalanya kita buat 1,4. Lalu add, lalu oke. Lalu kita add new combo lagi. Lalu di sini kita ubah namanya 1,2 D ditambah 1,6 L ditambah
0,5 R 0,5 R. Lalu di sini kita ubah menjadi depth. Di sini skala faktor kita ubah menjadi 1,2. Lalu kita add. Setelah itu beban hidupnya. Nah, di sini kita ubah menjadi 1,6. Kita add. Lalu untuk beban hujannya, rain, di sini kita memakai skala 0,5. Kalau kita add, setelah itu kita oke. Dan terakhir kita add new combo lagi. Di sini kita ubah namanya menjadi 1,2 bahan mati ditambah 1/L ditambah 1 per beban gempa. Nah, lalu di sini kita ubah menjadi beban mati. Untuk skala faktornya kita menggunakan 1,2. Lalu kita add, kemudian beban hidupnya. Sini kita ubah menjadi 1. Kita add, lalu beban gempanya menjadi 1. Nah, kita add. Setelah itu oke. Setelah itu kita oke, lalu kita akan menseleksi untuk blok bidang lantai 2. Jadi agak supaya lebih mudah, kita klik dulu isi lainnya, lalu kita blok. Nah, jika sudah, lalu kita naik ke lantai ke atasnya, lalu kita blok lagi. Nah, setelah itu kita ke select. Lalu setelah itu kita select karena kita akan menseleksi, lalu kita deselect. Nah, setelah itu kita ke properties. Nah, untuk ke properties lalu kita ke area set section. Lalu kita pilih plat tebal 12 cm. Lalu oke. Nah, di sini sudah hilang untuk platnya. Lalu setelah itu kita ke exigent, lalu ke frame. Setelah itu frame kita ke mana ya? Sebentar, saya ingat-ingat dahulu.
Oh maaf, tadi kita ke frame load, lalu ke distributed, lalu di sini kita ubah menjadi dead. Nah, untuk di sininya kita ubah kilonewton jadi 10, lalu kita oke. Nah, oke, setelah itu kita ubah ke tampilan 3D view, lalu ke draw. Salah. Oke, kemudian kita ubah ke 3D view terlebih dahulu, lalu kita ke display. Setelah itu kita show load assign ini, lalu frame kabel tendon di sini. Lalu untuk LED painter name-nya di sini kita ganti dead. Lalu oke. Nah, lalu kita akan seleksi plat, yaitu kita ke select, lalu ke properties, lalu area sense section. Sini kita plat tebal 12 cm, lalu oke. Nah, di sini sudah terselect semua. Oke, setelah itu kita ke desain, ke asigen, lalu area load, lalu ke uniform cell. Setelah itu di sini kita ubah dead, lalu di sini kita ubah menjadi 77 dibagi 100 jadi 0,77, lalu oke. Jadi sekarang beban matinya sudah terhitung. Lalu sekarang kita masuk ke beban hidup. Lalu untuk beban hidupnya kita hanya menghitung menseleksi untuk lantai 2 dan 3-nya. Contohnya seperti yang tadi itu, kita ubah dulu tampilannya ke lantai 2. Selesai. Lalu kita select, kita blok, lalu kita naik lagi ke lantai 3, kita select, lalu kita gunakan fasilitas untuk diselectnya, untuk menghilangkan seleksinya. Oke, langsung kita select, diselect, lalu select to parallel to. Jadi yang kita checklist X dan Y nya. Oke, lalu oke. Nah, untuk sekarang baloknya sudah hilang, bisa kita tinggal baloknya saja. Lalu setelah itu kita ke asigen, lalu area load, lalu uniform cell, lalu di sini kita ubah untuk live, di sini kita ubah jadi 0,25. Maaf, di sini maksud saya 2,5. Lalu oke. Oke, lalu kita akan terakhir menghitung beban hujan, yaitu kita ke asigen,
Oh sebentar. Kita ke lantai 3 dahulu, kita ubah areanya. Kita ke lantai 3. Maaf, not responding. Sebentar. Nah setelah itu kita blok. Lalu select, deselect, lalu last to parallel to coordinate access to plan. Nah di sini sama, tetap axis ini. Setelah itu kita ke Asigan, lalu area load, uniform cell. Di sini kita ubah menjadi Rain. Untuk loadnya kita ubah menjadi 0,5. Lalu oke. Maaf, 0,8. Sebentar. Rain. Coba kita ulang kembali 0,5. Ya. Jadi jika sudah semua, kita anggap semua bebannya sudah terhitung ya. Sepertinya laptopnya nge-lag.